Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 12 Februari 2025, Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 7, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering membaca dan melihat di kemasan makanan kata atau simbol yang bertuliskan halal. Menurut pihak tertentu, makanan-makanan yang memuat tulisan tersebut sudah layak dan boleh dimakan. Namun di lain pihak, kita juga sering mendengar ungkapan makanan ini haram, minuman itu haram. Kita juga sering melihat kata itu tertulis di tempat-tempat tertentu. Larangan-larangan itu sebenarnya oleh kelompok tertentu dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu sebagai sarana untuk mengarahkan setiap orang agar semakin dekat pada Tuhan. Namun jika hanya dimengerti demikian, agaknya terlalu naif dan sempit, karena pengertian yang semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yakni hati. Saudara-saudara yang terkasih, hati dalam tradisi tertentu merupakan kunci dari segalanya. Maka tidak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang bijaksana yang rendah hati. Bahkan ada pepatah yang indah yang mengungkapkan pentingnya hati. Semakin tua sebatang padi, semakin bulir-bulirnya akan semakin merunduk. Hal ini menunjukkan bahwa hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain, dari hati juga dapat muncul sesuatu yang seringkali merugikan, seperti misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Karena itu hati bak sebilah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur. Tapi ia juga akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini kiranya juga menunjukkan hal yang sama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan. Prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk yang terdalam dari hati kita. Ia mengajak kita untuk mampu mengelola atau mengolah hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni.
hati kita bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai seorang Kristiani melihat hati kita. Sudahkah kita senantiasa menyucikan hati kita, atau justru hati kita masih selalu terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada dalam kegelapan? Kalau hal ini masih terjadi, maka kita perlu bertobat, menyesal, dan berubah, menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan dari saat ke saat, demi hidup yang baik dan harapan menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan Allah. Apakah hal ini mudah untuk kita jalankan? Semuanya kembali kepada kita sendiri. Apakah dalam diri kita mempunyai niat dan tekad untuk selalu menjadi baik sebagai umat beriman? Semoga hal itu menjadi harapan dan tujuan kita semua, sehingga sukacita ilahi akan dicurahkan kepada kita dan kegembiraan rohani selalu mewarnai hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ubahlah hatiku yang senantiasa keras menjadi seperti hatimu yang suci dan murni, dan jadikanlah hatiku sebagai sarana untuk mengalirkan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semua orang dapat melihat Engkau melalui hatiku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.